itu, maka katakan Nabi, orang-orang yang selamat dari dugaan. Buka HP pasti menduga orang. Buka pintu pasti menduga orang. Orang mau lewat juga tidak. Karena kita tidak mungkin bisa selamat. Karena Nabi Fa'idha Donanta Fala Tuhaq. Sudahlah, kita tidak bisa yang namanya melepaskan bidadari. Ini orang Islam. Fala Tuhaq. Jangan setiap dugaan kita pastikan kebenarannya. Jangan setiap dugaan kita yakini itu pasti kebenaran atau ketidakbenaran, atau bahasa sekarang memastikan. Lebih dugaan kok dipastikan. Ya itu tidak terjebak pada ambil orang-orang mawon. Senang orang senang. Nek senang muni mesti pancen ini. Nek orang senang orang mungkin. Padahal kami baru dugaan. Jangan menduga seseorang. Pelongnya habis teras di dulu kadang menengok. Sungguh-sungguh ditengok dulu. Kalau sandal singgari, adalah sandal itu tulisannya Upin Ipin. Jangan nengok. Wong kini sing bisa sandal Upin itu tak kaya. Maka pasti dugaan jenengan itu kepada orang itu. Kalau tidak dugaan, betul masalah. Ketika dugaan itu sudah tetap dinyatakan benar, mesti sing nyolong fulan. Buktinya apa? Itu sandale Upin Ipin. Akhirnya fulan ditangkap, diadili, bahkan terkadang tanpa pengadilan langsung dihakimi. Masa ini kesalahan yang mendasar. Dugaan sama sekali tidak bisa membuktikan keberadaan adanya asli atau tidak asli. Banyak orang yang tak bisa. Wadahnya itu senang ini mengambil apapun dengan cara cepat instan. Padahal sering dikatakan man ta'ajjala syai'an uqiba bil-hirmani. Siapapun orang yang mempercepat sesuatu, dia akan terhalangi dengan sesuatu itu sendiri. Siapapun yang mempercepat, pengen cepat bentuk warisan, pengen cepat bentuk warisan karena orang tuanya lama sekali sakit, nyuwasir dan situ-situ lama sekali. Anaknya punya inisiatif mempercepat bapak supaya mati bagaimana. Overdosis diberikan obat sampai overdosis. Tujuannya apa? Ingin mendapatkan warisan. Tetapi bukan karena dia mempercepat sesuatu, dia dihalangi oleh itu sendiri. Maka kepastian hukumnya, anak ini tidak akan mendapatkan warisan sebab mempercepat kematian orang tuanya. Begitu warisan dihalangi oleh syarat untuk mendapatkan warisan itu sendiri. Jadi udah mau pengen cepat-cepat. Kalau ada orang Jawa bahasanya ngebut bejut, ngebut bejut alon-alon asal kelakon. Lewat bahasa lagi lebih cepat, lebih baik. Konteksnya harus dibedakan. Tidak semua harus lebih cepat, lebih baik. Tidak semua alon-alon mesti kelakon. Itu orang Jawa ngeterangno benar. Nek iki ya alon-alon, kelakon. Nek iki ya kudu rada cepet. Betul nggih? Tidak harus sama. Kaidahnya berbeda. Maka siapa yang mempercepat sesuatu itu menghalangi
dihakimi tanpa pengadilan karena ada bukti sandal ibnu itu kepenyangan pulang, maka yang mencuri pohon dengan yang mencuri mangga ini adalah pulang. Kesalahan besar kata Rasul, idza dzananta, jika kalian baru menduga, fala tuhaqqiq, jangan katakan itu pasti benar. Selalu terjadi di hati masa mati, terus ribut hukumnya. Jadi hukum seperti negara kita masih aman, tapi hukum Allah. Satu orang yang membunuh orang dengan cara sengaja, hukumnya pun dia mendapatkan hukuman pidana yang sama atau qisas. Jadi qisas unik. Dalam Islam ada qisas itu unik. Uniknya ketika ada orang yang membunuh dengan cara sengaja, dia hukumannya qisas, dibalas hukuman sekitar dihukum mati. Tetapi masih ada tawaran oleh Islam, bertanya keluarganya dulu, keluarganya fulan yang membunuh korban, jenengan kira-kira tuntutannya yang membunuh bapak kalian itu dihukum mati atau diminta ibadah? Tanya kepada keluarga korban. Itu asiknya, unik dan indahnya Islam. Jadi setiap orang yang membunuh orang ini tidak dihukum mati, tergantung dari keluarga korban. Ditanya dulu, jenengan pinginnya apa? Bapak jenengan sudah dibunuh oleh fulan, jenengan pingin apa? Tuntutan hukuman mati itu setelah diadili, keputusannya orang ini mendapatkan hukuman qisas, dihukum mati. Tetapi hal yang pertama diajukan adalah kepada keluarga korban. Ditanya keluarga korban, keluarga korban jenengan minta apa? Tuntutannya betul di qisas apa minta ganti rugi? Tinggal kecerdasan keluarga. Kalau keluarganya cerdas, aku ini keluarga kuati, adikku cilik-cilik butuh sekolah, biaya hidup kira-kira 1 miliar setidaknya untuk keluarga. Aku tak menuntut baik, tidak usah dihukum mati, tapi saya minta adik saya disekolahkan semuanya, saya tuntas. Nanti diputuskan di pengadilan, oke, berarti orang ini tidak jadi dihukum mati, tetapi diberikan pilihan untuk membayar denda. Tiba-tiba ada orang yang ahli membunuh, dia mengatakan begini, oh kalau begitu ya bisa, uang saya banyak, sangat lebih, aku tak hobi materi baik, aku tak hobi materi baik. Taruhlah jika satu orang dibunuh 1 miliar, kalau harta saya triliun, berarti saya membunuh orang yang banyak, tidak apa-apa. Tiap pagi sarapannya membunuh orang. Orang tak mau lewat tidak mati 1 miliar. Hobi itu tak kira orang masalah. Gitu, hobi tak kira orang masalah. Katanya orang-orang yang punya yang namanya hobi, tak kira dulu yang masalah. Yang penting keturunan bahagia. Lalu setiap hari begitu, dia menawarkan uangnya, uang saya banyak, tiap hari untuk benda masalah. Tetapi jika ada orang yang berpendapat seperti ini, berarti agama itu bisa dibeli dengan uang. Tidak bisa, tidak bisa. Lu katanya tadi bisa diganti rugi. Itu jika keluarga korban memberikan kesempatan untuk minta ganti rugi. Tapi sekarang kembalikan, bagaimana keluarga korban? Orang ini orang kaya, bapak yang dibunuh akan dikasih 1 miliar. Orang itu juga bapaknya dibunuh dikasih miliar. Tapi ada orang yang meminta, tidak bisa. Saya sudah punya uang cukup, keluarga saya sudah cukup, maka permintaan saya yang membunuh orang tua saya harus dihukum mati, maka uang sia-sia. Tidak dikembalikan pada orang yang membunuh, tapi keluarga yang
Ya karena nggak ngaji. Banyak orang bisa menolak uang. Ya seperti itu. Keluarga korban tidak menerima uang, tapi minta bapaknya yang terbunuh, yang membunuh dihukum mati. Milo jika memang pulau panjenengan sama ini tidak bisa lepas dari namanya dugaan, fala tuhaqqiq, jangan sampai itu dikatakan pasti. Dugaan panjenengan dulu Nabi Sulaiman itu dia menduga-duga. Nabi Sulaiman itu sudah sangat cinta kepada ratu yang sudah ditaklukkan. Jadi sangat penakluk. Bisa penakluk Nabi Sulaiman alaihi salam. Penakluk apapun, wilayah ditaklukkan, kerajaan ditaklukkan, hati perempuan pun ditaklukkan. Ratu Balqis luar biasa. Seorang perempuan cantik, punya kuasa, punya harta, punya kemampuan, segala-galanya. Ratu Balqis di negara Sabar atau di negara Yaman, Sabaria. Makanya orang sekarang cerita Yaman itu dulu Yaman pernah hebat kan? Yaman pernah hebat sekali. Bahkan mungkin sebelum Indonesia terkenal dengan kolam susu, dia sudah terkenal dengan kolam soda. Artinya kemungkinan Indonesia itu lebih jauh kemari teknologinya Yaman. Yaman dulu negara luar biasa. Tapi setelah tidak mensyukuri nikmat Allah, banyak utusan Allah yang datang tetapi tidak membawa hasil, bahkan tertolak. Akibatnya banjir datang, habis semuanya. Sekarang menjadi kota yang gersang, kota yang peradabannya pun tidak beraturan. Yaman sekarang sangat kotor sekarang. Juga dia sampai ada Ratu Balqis luar biasa. Nabi Sulaiman sudah cinta banget sama perempuan yang sudah ditaklukkan kerajaannya, hatinya, dan pasukannya. Tiba-tiba terkena bisikan iblis. Iblis mengatakan, oke, Balqis cantik sekali, dilihat dari atas, tapi jangan melihat bawah. Jangan melihat bawah. Lalu biasanya kan dilihat dari atas sampai ke bawah. Ojo dilihat ngisore, lihatlah atasnya glowing sekali, tapi sampai ke bawah nanti pasti kamu tidak jadi mencintai Balqis. Ya kenapa? Sebab di kakinya itu seperti kaki kuda. Kakinya seperti kaki kuda. Banyak bulunya tebal-tebal. Lalu bulunya itu tipis sekali. Kan ada uniknya, ada asiknya. Orang mengatakan, wah itu orang resik tapi api. Tapi ini kayak kuda. Kakinya seperti apa? Udah kita bayangan ibu-ibu lagi tumbuh rambut sedikit malah dicukur dilarang. Dan ini kelihatan sekali kata iblis. Banyak jin memberikan bisikan kepada Nabi Sulaiman. Dugaan kamu kecantikannya itu luar biasa, luar sampai dalam, tetapi ada sesuatu yang pasti kalian akan meninggalkannya, karena diceritain nek sikile kakinya dan mulus tetapi banyak bulu lebat seperti kuda. Dugaan Nabi Sulaiman semakin kuat, makanya beliau punya kekuatan yang luar biasa, bahkan bisa terbang dan seterusnya. Ini luar biasa seperti kuda. Wah, ini dugaan yang sudah kuat sekali. Tetapi karena beliau Nabi, seperti apa yang dikatakan Nabi Muhammad, fala tuhaqqiq, jangan membenarkan
bisikan siapapun harus klarifikasi, tabayun. Bagaimana bisikan? Wes percaya untuk bisikan ini berisi saya bingung apa? So saya bingung, jadinya buka di online apapun mesti bingung, jadi sih bener sih gitu. Akhirnya salah kabeh, kadang bener kabeh, kadang menjustifikasi ini mesti salah, ini mesti benar, padahal semuanya belum pasti benar, belum pasti salah. Itu juga karena jangan melihat sepotong, falah atau hati, jangan pastikan. Maka Nabi Sulaiman untuk memastikan kebenaran berita itu karena baru menduga, wah jangan-jangan ini adalah tidak manusia, malah bisa jadi dia iblis jadi-jadian. Setidaknya untuk membuktikan kata Allah, jin ini sikilikan mulus. Nabi Sulaiman akhirnya membuat istananya itu dibuat seperti istana yang ngomongin di bawahnya air, di atasnya itu kaca. Jadi air di bawah ditutup dengan kaca. Setiap orang yang lewat pasti miris, khawatir kepleset. Seperti air mengalir koyok bangunnya ngene. Sampai akhirnya dikatakan oleh Nabi Sulaiman, ilalah khulisah. Kata Nabi Sulaiman, balik kamu kesini, tak tunjukin itu istana saya punya istana yang luar biasa indahnya. Ilalah khulisah. Kalian lihat, kalian kesini benrok omahku, benrok istanaku. Ini di modus mereka. Modus itu loh, aku suka loh. Dan yang senang aku yo level loh, merbaku yo suka loh. Tapi beliau aku. Berarti sudah tertarik Pak, itu sudah tertarik dengan Sulaiman. Orang lain bisa menaklukkan hati saya. Saya punya segala-galanya. Tapi setelah aku membaca suratnya, coba saja di ya. Setelah aku membaca suratnya, hati saya itu tertarik sekali dengan Sulaiman. Akhirnya panggilannya diterima, beliau masuk ke rumah Nabi Sulaiman yang dibangun baru. Ketika melihatnya, falamma ra'ahu hasibahu lujatan wa kasyafat an saqaiha. Karena masuk rumah istana yang luar biasa, seperti air yang mengalir di atas kaca. Ratu Balkis akhirnya nyincing. Apa? Nyincing roti di cincin. Ini roti cincin ketok betis. Betisnya ketok. Unine jin, banyak jin yang menginformasikan Bilqis itu punya kelainan di bagian kakinya, berbulu seperti kuda. Ternyata mulus sekali, luar biasa. Belum pernah Nabi Sulaiman melihat seputih dan semulus sebersih perempuan gadis. Itu baru dinyatakan fala tuhaqi, ini belum nyontoh. Jadi kalian ini sebab kenapa jin-jin itu rodo provokator terhadap Nabi Sulaiman itu dia sebabnya Pak. Lah bujine wis wakil ya. Nabi Sulaiman istrinya banyak Pak. 1000 istrinya. Jadi isi kalau wong wayu isi takon sapa? Ini cerita ini cerita Quran ini Quran. Tidak jangan dibayangkan koyo Sulaiman koyo ya. Jangan dibayangkan. Ya aku Nabi ya, Nabi Rasulullah Gusti Allah. Sering saya sebut Sulaiman adalah 4 orang terkaya sepanjang masa
masa mulai Nabi Adam sampai manusia yang terkaya adalah Kanjeng Nabi Sulaiman alaihi salam. Mulai Nabi Adam sampai besok manusia yang paling terakhir. Di saat ini orang paling sugih sak dunia kenapa apa ya Sulaiman. Ya tentu wajar tapi Nabi yang perlu kita garis beda. Beliau seorang rasul, seorang Nabi. Jadi jin itu rada kemomosan atas kemomosan. Bojone suwakeh karo wong mlayu iki takon. Ya ora saiki wong lanang sing ngono itu kok diwajani lah ana sanate ya. Tapi di dunia akeh lho Pak. Tapi di wong lanang dunia akeh jabatannya tinggi. Nek ada duit ya ora ana sanate. Ora ada duit kok. Mesti bojo iki kepengin niku ketone nganggur ya. Ngawur biasa jenenge. Tidak ada syaratnya, semua syarat itu sugi, jabatan tinggi, punya kuasa, ini ada syaratnya ya. Tapi sengaja dengan syaratnya ini kita banyak syarat-syarat yang lain. Akhirnya terbukti apa kata Rasulullah saat ini? Idza dzananta fala tuhaqqiq. Kalau kalian baru menduga-duga, kira-kira Nabi Sulaiman langsung mengambil apa yang menjadi provokasinya iblis dan jin, langsung meninggalkan Balqis. Dan bayangkan seorang perempuan yang cantik tiba-tiba kakinya seperti kuda, kan gila ya. Nah, kalau provokasi kan, oh iya berarti seorang yang banyak dijukur lewat itu tinggalkan. Tapi Nabi Sulaiman membuktikan tahqiq, kalau bahasa sekarang itu dipastikan kebenarannya betul atau tidak, dibuktikan dengan cara kayak dibuatkan istana seperti ada air yang mengalir sehingga ketika jalan di tempat itu pasti nyincin lah. Delala Balqis masuk perangkapnya Nabi Sulaiman, nyincin ketok kasafat angsa oleh satu itu ada betis, dua betisnya kelihatan putih lagi pada betul. Oh tidak mungkin, berarti inilah kebenaran dan kepastian. Maka setiap dugaan kelolaan dengan kami harus dibuktikan benar dari pokoknya menurut aku tidak bisa harus ada buktinya, kepastiannya apa. Quran itu selalu dawakan bahwa ya tabi'u aksaruhum illa dhanna inna dhanna la yughni minal haqqi syai'a inna Allaha alimun bima yaf'alun. Banyak orang itu hanya dugaan. Orang-orang itu banyak menduga-duga, padahal dugaan tidak bisa dibenarkan sama sekali. Inna benar la yuni minal haqqi syai'an. Itu nih cara bahasa Al-Quran sama sekali tidak bisa juga dipakai untuk membuktikan kebenaran. Ini cara bahasa wong ahli tafsir sastra, itu artinya tidak sedikit pun zat itu bisa dijadikan dalil kebenaran. Dari buktinya sandali upin kok sarungnya barang yono, lalu kok gak iso sandali digawa orang lain, sarungnya dibawa orang lain. Sekarang KTP saja udah kok. Orang kecil pak KTP-nya orang banyak kok. Gambarnya fulan, suaranya fulan, tetapi yang bicara sebetulnya tidak fulan. Gampang, zaman teknologi sekarang tidak ada yang tidak mungkin Pak. Jadi artinya juga. Makanya ketika melihat gambar, informasi, narasi apapun,
mencetok. Kalau di usul fikih ada namanya al-yaqinu la yazalu bisyakki. Keyakinan tidak bisa terkalahkan dihilangkan oleh keraguan, termasuk dhon. Iki mau maka dari masjid. Iki mau berwudu oma maka dari masjid. Tutup masjid. Terjadi juga keraguan. Aku ini bisa ngetut apa dulu ya. Aku ini mau ngetut apa dulu karena orang tua banyak yang sudah berubah. Nyinun saya ini senang ya, enggak lah yang sudah tua ini biasanya jual ya. Maka ketika dari rumah sudah wudu tutup masjid. Aku sudah tahu dulu gitu. Aku sudah tahu dulu. Maka al-yaqinu la yazalu bisyakki. Sudah wudu itu tidak hilang oleh ragu-raguan, oleh dugaan ngentut atau belum, batal atau belum. Sampai agama pun mengatakan begitu, memudahkan. Yang jenengan yakini apa? Saya yakin sudah wudu dari rumah sampai ke masjid timbul keraguan, timbul dugaan. Aku ini wis batal apa dulu? Maka ambil hukum yang pertama, yakin no sudah berwudu dari rumah. Berarti jenengan belum kentut, belum batal. Tapi kalau dari rumah mengatakan aku koma dulu wudu. Aku belum wudu. Ya berarti belum wudu lah. Jangan membuat saya sudah wudu. Kok kesimpulannya belum wudu. Kalau saya sudah wudu, muncul persoalan wis batal atau belum. Beda loh kalau mengatakan aku ini mau wis wudu tak dulu. Aku wis wudu apa dulu, berarti kenapa Pak? Wudu atau belum? Ya belum, karena memang asalnya orang itu belum wudu. Aku nyawa apa dulu? Ya dulu. Aku sholat apa dulu? Ya dulu. Aslu bako maka ala maka. Sesuatu kembalikan pada dasarnya. Itulah yang menjadikan setiap muncul dugaan, perasaan, jangan kita anggap itu sebuah kebenaran apapun. Makanya banyak orang yang kena bisikan-bisikan, mendapatkan informasi yang tidak jelas, romansani itu kebenaran, sampai terjadilah kriminal juga itu karena begitu, sampai berani membunuh orang tuanya gitu. Ada yang membunuh orang tuanya, keluarganya, itu karena katanya mendapatkan bisikan, dugaan-dugaan, prasangka macam-macam. Pokoknya yang tidak jelas-jelas seperti itu tinggalkan. Al-yaqinu la yazalu bisyakki. Nomor kali ini pripun ini sambut orang-orang 10 menit loh ya. Jam 6 pripun Pak sendiri. Kurang 10 menit sambut. Jadi tambah 5 menit lagi. Ingkang nomor kali menggunakan ibadah tato yang setiap orang mesti mempunyai hari nakas, hari siap. Dugaan tadi Pak, aku itu nek nagih kok dino 10 tahun untuk. Dan setelah ini ngaji masjid terpakai ya apa? Maka kata Rasulullah, jika orang yang sering menyebut kesialan, sama seperti nanti di Rebu itu ada namanya Rebu Bokasa. Rebu Bokasa itu ritual kegiatan yang baik, tapi jangan dianggap penting gitu loh. Baik, tapi harus dianggap penting. Lebih pentingnya Allah, pentingnya isu sabar. Jangan, yuk apik kegiatan itu. Ada doa, tolak bala, seterusnya. Tapi jangan sampai menjadikan seperti itu satu yang penting. Biar sama apa?
walaupun tetap ada di kalangan ulama-ulama asror, ulama-ulama yang memegang banyak rahasia. Kalau memang itu jelas sesuatu yang perlu disuarakan, dimana nanti ya mestinya kita mau menceritakan. Makanya pertanyaannya adalah sholat sunnah berbuka. Ada? Ya ada. Soal sholat usul di sunnah berbuka. Ya ada. Mulai jelas ya. Dan ada sholat sunnah berbuka. Dan sholat apa? Sholat sunnah mutlak. Niku otomatis ketika jenengan melakukan dengan niatan jenengan pancen iki ketika sebagian ulama ada banyak bala yang diturunkan, ya akan menolak bala itu, tapi tidak secara syariah disebutkan sunat tolak bala atau sunat berbukasa. Jadi yang tidak menjalankan yura popo sing lakoni yo api Allah. Tidak seperti maulidah, tidak seperti kegiatan yang lain. Memang orang mengajar siang itu biasa. Aku nih ketemu itu loh siang. Ini contoh nih ibarat masyarakat kita yang nabrak kucing, nabrak apa? Kucing. Ini rata banget. Ini rata banget. Saya belum mati. Jadi nabrak pokok gagas. Ini nabrak gagas. Ini nabrak kucing di rumah ini. Orang jadi sekolah. Dan kita kalau yang ngeles, ini nabrak kucing, kucing api aku lebih nabrak kucing kan ngekualat, nabrak orang kualat tapi dimasak, dimasak, dikeroyok wong kampung, mulai 12. Sebetulnya setiap pengorbanan nyawa itu ada kafaratnya, ada kafarat. Dia membunuh kucing dalam artian kecelakaan, nabrak kucingnya di rumah ketemu di rumah di sini api. Nabrak kok dia tanggung jawab biayanya, penyembuhan bagaimana? Ini tanda tanggung jawab. Orang yang ada mesin, aku nih kepokes ya, aku nih narik dino semua orang tonton sialnya, jangan. Faidah tentang falatarji. Jangan kamu berhenti dalam menganggap kesialan. Begawe jatuh, kesialan besar begawe. Jangan falantarji, jangan urung, ojo mandek. Teruskan itu ujianipun Allah. Betapa sabarnya jenengan, sabar ta ora. Menikung terus mengambil kesimpulan cepet ambil bujuni ngamu sini bujuni ngamu sini padahal banyak sekali cerita. Jenengan tahu tak ceritanya wali Allah yang diangkat derajatnya karena istri yang sangat galak. Jadi bahagialah jenengan si istrinya apa? Galak. Jenengan tingkatannya bisa menjadi wali. Tapi ibu-ibu juga galak. Ibu-ibu kok gak galak ya berarti tidak ingin suaminya meningkat derajatnya di hadapan Gusti Allah. Jadilah istri yang galak. Begini sabar, boleh dihitin mempeng gitu. Wah, jangan mati. Jadi besok ketika ditanya kenapa kamu dapat derajat tinggi di hadapan Allah, karena usaha istri saya galak terhadap saya. Jadi bisa jadi. Ada setiap apapun yang jenengan menganggap siapa tadi ojo urung, teruskan saja. Ini kesabaran. Jenengan terlatih dengan kesabaran itu. Sepisah minggu gagal terus ya sampai ada bukti atau sesuatu yang menjadikan jenengan betul-betul mantap untuk meninggalkannya. Jadi ini bahasanya Rasulullah. Tatoyur itu menghadapi sial. Dulu ketika Bani Israel mendapatkan kesialan, mesti yang disalahkan adalah
Kanjeng Nabi Musa alaihi salam. Ning kok enak muni ini usaha kami sendiri. Iku padha karo wong sing tidak punya tidak tahu jadi ucapan terima kasihnya berhasil muni gacah kene yo. Ya wong aku semuanya itu muncul. Aku cah kene. Pada setiap keberhasilan pasti ada banyak pihak yang menjadikan kita sabaria untuk berhasil. Entah orang tua kita, saudara kita, mungkin bahkan sing ngantuk-ngantuk melu ndongakno kancane. Lho dumane wong ngantuk, Pak. Hebat dumane wong ngantuk kok isih gelem ndonga. Wis ngantuk isih muni amin. Wah, apik iki kok. Daripada sing malaikat yang menelan itu. Siapa tahu doa kita berhasil karena doa wong sing pojok untuk ngantuk ini kalau amin. Pasti ada jasa orang lain, Pak. Milo jangan menganggap kesialan. Dulu begitu, kan Quran pun ceritakan. Faidah ja'akumul hasanatu qalu lana hadi. Bani Israel sedang mendapatkan keberuntungan, kebaikan, mereka menyebut ini usaha kami sendiri. Fa'ija'akum hasanatun qalu lana hadi wa in tusibhum sayyi'atun yatayyaru bi Musa wa man ma'ah. Tapi ketika ditimpakan kesialan mesti menunjuk orang golo-golo kowe. Makanya kalau di rumah kita orang rezeki itu terserah aja muni ini golo-golo kowe. Aja nyarno anak kita, pembantu kita golo-golo kowe iki lho. Jangan tak toyur menganggap itu sial. Mungkin itu ujian kita agar kita lebih bersabar. Ngoten nggih? Sangat cukup nggih. Terus waktu ini 5 menit. 5 menit. Wonten. Ya 5 menit persis setengah. Wonten tinggal bertanya. Jadi, Bapak